darah di sini. Oh gitu. Kalau di jari kan saat itu juga pemeriksaan. Hey guys, welcome back to our channel at Iskandar 4. Lagi nunggu giliran nih. Nah, tepok-tepok. Dicari dulu apa tuh namanya venanya. Nah, ini anak tegang nih ngeliatin. Nah, ini kita mau ambil serologi tes untuk rapid test. Jadi ambilnya itu dari lengan, bukan yang dari jari dicetek gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ini ibu dari Biotest Lab, full APD, jadi tentunya dia juga pasti sudah COVID free, jadi aman banget ya. Nah, ini udah kelar, ambil darahnya, nggak banyak sih, sekitar kayak berapa cc gitu, satu tabung kecil aja. Dan nggak sakit pastinya tuh, Bapak bilang nggak sakit. Ini yang biru ini pembuluh darahnya ini. Kalau kita pakai tangan kanan kebanyakan akan begitu. Oke, sekarang giliran gua nih yang pegang. Oke, senyum-senyum sok santai gitu, padahal tegang banget karena memang gua orang yang sangat takut sama yang namanya jarum suntik gitu. Dan gua minta jarum yang sangat amat paling kecil yang memungkinkan. Gitu. Tegang melanda, untung diajak ngobrol sama si ibu perawat dari Biotes yang baik hatinya. Oke ya, biasa dikasih alkohol dulu, make sure it is bersih, steril, lalu dicari venanya, tekan-tekan cari venanya, supaya nanti pas ditusuk itu darahnya gampang mengalir. Nah, oke, ketemu nih venanya. Lalu mulai deh si ibu menusukkan jarumnya ke lenganku. Jreng jreng ting ting. Ini anakku lagi tegang juga dia ngeliatin, sembari pengen tahu tapi takut juga. Cus, tarik napas supaya mengurangi rasa sakit. Tegang mukanya. Tegang banget. Terus ya nggak lama sih untungnya. Oke, peace out. Terus nggak lama udah langsung pas mau cabut juga tarik napas supaya nggak terlalu sakit. Terus ya udah dikasih bandage lagi langsung deh. Your heart is beating fast. Duk, 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 duk. It's okay. You are brave. Nah, sekarang giliran anakku yang pertama. Ini dia tipe anaknya agak-agak lebih takutan, tapi I think she's doing really fine. Cuma nangis dikit doang at the end. Oke. Nah, ini kalau anak-anak ibunya bilang coba dikasih bantal supaya si tangannya itu nggak nekuk-nekuk gitu, jadi mempermudah juga proses pengambilan darah pada anak kecil gitu. Oke, seperti biasa. Dan di sini peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan untuk anak-anak supaya mereka lebih benar-benar brave, disupport gitu ya. Oke. Jangan dilihat nanti. Oke, iya loh, sini, lihat sini. Lihat sini. Nggak usah dilihat. Jangan dilihat. Tarik napas aja, Ci. Mau lihat boleh. Jangan ditarik. Tangannya kepal yang keras. Kepal yang keras. Gini, kepal gini. Dikerasin. Kepal yang keras, jangan gerak ya. Tuh. Jangan gerak ya.
nafas. 1, 2, 3. Good job Cici. Udah Zoe, udah kok Zoe, udah Zoe. Yo, hitung sampai 5 aja ya. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah Zoe. Udah Zoe. Good job Oi. Udah. Good job Cici. Udah. Pintar. Wah Cici pintar. Good job Cici. Ayo. Pokoknya kembaran ya. Iya. Jadi kayak anak kembar ya. Iya. Beda berapa tahun? Belum saya. Belum. Ya. Iya memang kan digituin supaya ngegembung. Sini dulu tuh. Ya. Di kepala lagi. Kamu ninju deh. Nah, gitu yang kencang. Oh. Nah, lihat tuh. Oke, nah si bungsu ini anaknya tipe yang lebih berani, jadi dia cuman au-au dikit doang, tapi nggak nangis sama sekali. So, oke, akhirnya kita lega semua. Kita sudah berempat sudah selesai melakukan serologi tes, yaitu pengambilan darah dari lengan untuk rapid test, untuk naik pesawat gitu ya, prosedur untuk naik pesawat. Oke, nah di biotest lab ini kita ngambil yang 1 hari kelar, yaitu 200.000 per orang. Lalu home service-nya itu 100.000 per alamat. Nah, jreng. Kalau untuk yang 3-4 jam dia ada yang 300.000 per orang. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda ya. Nah, lalu apalagi sih persiapan-persiapan dasar yang harus dibawa saat traveling di masa pandemi ini? Tadi ada vitamin C, masker ini harus bawa serep ya. Nah, ini kita beli KN95 untuk naik pesawat. Lalu ini untuk masker yang biasanya itu surgical mask untuk pas udah sampai ke destinasi. Nah, ini yang surgical mask. Lalu nah ini untuk KN95 yang dewasa, ini yang sebelah kiri ya. Lalu ini KN95. Jadi perbedaannya itu dia itu kan lapisannya lebih tebal tapi nggak panas. Lalu ini vitamin C, ada vitamin C biasa, ada vitamin C dengan zinc, itu bagus untuk daya tahan tubuh kita. Gua bawa yang botol dan bawa yang saset untuk di tas yang saset kalau misalnya lupa makan, jadi ada yang saset. Nah, ini yang botol isi 30 ya, bawa-bawa aja sih supaya buat serep aja, lebih baik lebih daripada kurang kan. Nah, lalu ya udah, ini yang masker KN95 dan surgical mask. Nah, ini untuk anak, ukuran anak. Lalu ada yang ukuran dewasa. Lalu ini juga bawa air sanitizer untuk di kamar dan di mobil yang kita sewa. Lalu ini fabric mask juga untuk di bahan fabric. Jadi ini 3 harus dibawa ya. Lalu ini juga antiseptik, tisu basah, hand sanitizer, tentunya ada yang sprayer, ada yang gel, itu tinggal pilihan aja sih. Lalu juga tisu kering yang harus dibawa. Ini semua harus ada di dalam tas, baik tas kita ataupun tas anak-anak juga. Nah, ini dokumen yang harus dibawa, yaitu selain tiket juga tadi hasil serologi tesnya. Untuk rapid test hasilnya harus non reaktif ya. Jadi surat keterangan ini harus dibawa ke airport gitu. Lalu ini harus mengisi IHAC form dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jadi ini dokumen-dokumen yang harus dibawa saat bepergian dengan pesawat gitu guys. Jadi please be prepared. Nah, kalau udah tiba di destinasi, ini surgical mask ini wajib dibawa. Ada yang daily mask, ada surgical. Bawa yang surgical mask aja. Jadi yang 96% BFE 3 layers,
Jadi yang daily mesh ini nggak usah dibawa, nggak usah juga bawa masker kain. Jadi ini sekali pakai buang gitu ya guys, nggak repot juga cuci-cuci, jemur-jemur juga gitu. Nah ini tuh yang KN95 ya, seperti gue udah bilang, karena di dalam pesawat itu wajib masker on, nggak boleh lepas-lepas. Jadi bawa pakai yang KN95 ini lebih nggak pengap, walaupun dia 5 layers, tapi ini medical grade dan bentuknya tuh monyong mancung gitu ya, dan amazingly lebih nggak pengap, lebih nggak panas. Jadi di dalam pesawat itu masker on aja. Gue sih prefer nggak makan nggak minum, jadi masker on aja dari dalam airport naik pesawat. Lalu ini stok tisu kita bawa juga, walaupun memang sih di destinasi bisa beli, cuman kita meminimaliskan untuk turun naik ke tempat umum beli-beli barang, jadi kita bawa aja stoknya gitu guys. So be prepared, oke? Oke, nah kita udah tiba di Hussein Bandara. Lalu kita masih cek suhu tubuh sebelum memasuki ke dalam airport. Nah ini ya, face access door scanner. Jadi kita mesti dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki ke dalam airportnya gitu. Nah ini bentuknya seperti ini, kita tinggal berdiri aja, otomatis dia akan mendetek suhu tubuh kita gitu guys. Nah semua luggage atau koper-koper kita, baik hand carry dan yang dimasukin ke pesawat, juga harus dimasukkan ke kotak disinfektan ini. Jadi caranya tinggal diinjak aja pedalnya, lalu dikeluarkan cairan disinfektan. Langkah selanjutnya adalah memvalidasi surat keterangan non-reaktif hasil rapid test. Dan untuk anak kita sih bawa kopi akte kelahiran untuk identifikasi namanya. Kalau untuk dewasa cukup dengan KTP ya. Oke, langkah selanjutnya adalah ya biasa untuk drop luggage-nya, karena kita udah print boarding pass sendiri. Nah ini luggage kita yang udah di steril, dan ini kita tetap masker on walaupun di dalam airport yang sesepi ini guys. Dan ini airportnya bersih banget, juga sepi ya, seperti yang kita lihat nih, sepi abis deh pokoknya. Tapi kita tetap masker on karena ini ruangan tertutup ber AC, jadi sebisa mungkin ya guys kita nggak lepas masker. Jadi ya seperti itu. Nah ini kita lagi nunggu, lihat ini nggak ada antrian sama sekali, bener-bener sepi banget. Ini first or second week of December 2020 ya. Ini kita lagi nunggu gitu, loketnya belum buka. Oke guys, gitu. Nah ini ada vending mesin lucu banget, isinya macem-macem ya. Ada juga ini iklannya, produk sudah muncul si tolak angin. Jadi kalau kalian lupa bawa tolak angin, beli di sini. Nah ini satu tips saja, kalau untuk anak-anak dibeliin tali cantolan masker. Jadi ketika mereka buka maskernya untuk kebutuhan makan atau minum, gak sembarangan taruh di meja atau jatuh atau kotor, tapi tetap terkalung aman di lehernya. Nah oke, loketnya udah buka, kita tinggal drop luggage-nya aja. Lalu kita ready to go to the boarding room ya. Lalu kita cek-cek ulang untuk tas yang bawaan. Nah tibalah kita di boarding room. Dan ini sepi banget, yang biasanya mengantri tapi sepi banget, nggak ada orang. Ini semua toko-toko makanannya tutup, bener-bener sepi, dan hanya beberapa kafe atau yang jual roti yang buka seperti itu. Nah kita lihat ya, sepi banget kan, nggak ada yang jualan makanan. Jadi make sure kamu sudah makan di rumah ya. Kita ketemu Aunty Vina di sini. Halo. Hai. Kita penumpang jet pribadi hari ini. Kita sepi. Dirin Bali. Dirin Bali. Karena nunggunya masih lama, pengen ngemil juga. Untung ada kedai roti yang buka. Bapak lagi jajan. Coba Anda bersanding. Oke, jadi pada intinya yang buka itu hanya toko yang menjual makanan ready to eat seperti roti dan oleh-oleh. Nah, sebelum boarding, mari kita buang air dulu supaya nanti di pesawat enggak ke toilet. Nah, ini toiletnya di boarding room yang di
Hussein, bersih, kering, and nyaman. Okay, now is boarding time. Dan bisa berterbangan kembali. Nah, kita berangkat pakai Citylink karena mereka juga anak usahanya dari Garuda Indonesia yang sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Jadi ini tempat duduknya semuanya social distancing, tengahnya ini kosong. Lalu dan semua passenger diwajibkan harus masker on, kecuali kalau mau minum atau makan. Tapi kalau kita memilih untuk makan minum sebelum boarding ke pesawat, jadi masker on 100% di dalam pesawat, nggak even ke toilet gitu ya. Yeay, ini bukan halu, akhirnya kita naik pesawat. Dan di Citylink dan Garuda Indonesia juga selain ketat social distancing dan protokol masker on, pesawat ini dilengkapi dengan HEPA filter yang menyaring udara dan memastikan udara di dalam pesawatnya tetap bersih. Jadilah kita memilih berangkat dengan pesawat ini, guys. Nah, untuk social distancing ya, semuanya sangat nyaman dan menyenangkan dan menenangkan. Dan kita mendarat di Igusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Ini menjelang sore ya. Menjelang malam ding. Lalu ya ini ya, selamat datang di Bali. Lalu kita harus mensubmit form IHAC yang tadi sebelumnya gua kasih tahu di depan. Dan ini formnya itu ada barcode-nya, jadi nanti dia scan. Nah, ini bandaranya masih sesepi ini ya. Setelah berapa lama kita nggak kesini, saudara-saudara? Last year. Nah, video ini dibuat di minggu pertama dan kedua Desember 2020. Jadi masih sesepi ini ya guys. Kita nggak tahu sih kalau kondisinya menjelang akhir Desember 2020 atau tahun baru di Januari 2021 seperti apa. Are you happy, Bapak? Nah, teman-teman, ini sekilas review aja kondisi di Bali. Nah, ini seminyak jam 4 sore yang biasanya tuh penuh dengan kendaraan padat merayap dan kayaknya mustahil banget untuk dapat parkir di pinggir jalan. Tapi ini kita lihat begitu mudah dapat parkir di pinggir jalan dan karena kondisi banyak toko yang nggak beroperasi alias tutup ya. Ini saking sepinya seperti ini. Lalu kita langsung aja mereview bandara di Igusti Ngurah Rai. Ini video ini dibuat di hari terakhir kita di Bali. Jadi kita hendak pulang ke Bandung. Nah, ini kondisi di Igusti Ngurah Rai Airport Bali. Jadi sangat sepi dibanding bulan-bulan Desember sebelumnya ya. Karena kan biasanya bulan-bulan Desember itu penuh peak dengan wisatawan. Nah ini tapi ini sepi. Ini di first and second week of December 2020. Nah, kita menuju ke loket Garuda untuk check-in and getting our boarding pass dan juga drop our luggage. Tentunya social distancing dan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita menuju untuk ke pintu gate untuk boarding. Nah, kita bisa lihat ini kondisinya lebih ramai. Dan tapi tetap walaupun ramai seperti ini tetap wajib masker on, jadi nggak ada yang lepas masker, kita harus menggunakan wajib
bermasker di dalam area ini. Nah teman-teman, sekarang kita ada di dalam pesawat Garuda Indonesia. Dan kita bisa lihat mereka menerapkan duduknya juga social distancing. Jadi yang ada label orange ini selalu kosong ya, jadi duduknya social distancing. Lalu juga kita bisa lihat ini ada HEPA filternya yang menyaring udara. Lalu dilengkapi dengan TV layar untuk setiap kursinya, karena memang Garuda Indonesia layanan yang sangat premium untuk airline-nya Indonesia gitu guys. Lagi nonton apa nih? Nonton kartun kayaknya si Dede nih ya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan penerbangan dari ruang kemudi. Nama saya Wahyu Prawiran dan ditemani oleh Kepala Ade Yunus Rianto dan seluruh petugas mengucapkan selamat datang di penerbangan Garuda. Oh ya, sama seperti di Citylink juga, di Garuda Indonesia ini semua passenger wajib masker on atau maskernya nggak boleh dilepas selama dalam penerbangan dalam pesawat, kecuali kalau hendak makan dan minum. Jadi kalau di Garuda ini kan layanan full service airline, jadi mereka akan ada membagikan botol air minum. Nah ini pramugarinya lagi kasih box makanan, tapi kita sih nggak makan dan minum karena kita sudah lakukan sebelumnya. Oke guys, sekarang kita sudah tiba di Bandara Hussein di Kota Bandung. Nah kita lagi mau masuk nih ke dalam bandaranya. Kita harus menyerahkan form IHAC yang sudah kita isi sebelumnya. Itu harus divalidasi kembali. Tetap kita mesti mengantri social distancing waktu ngambil baggage claim juga. Dan kita mesti berdiri di dot-dot yang kuning ini. Oke, nah ini situasi di Bandara Hussein juga masih sepi ya guys. Nah teman-teman, segitu dulu informasi yang dapat kita sharing bagaimana berangkat ke Bali dengan pesawat di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga dapat bermanfaat ya.